Beberapa bulan lalu tersiar kabar kondisi kesehatan Gary Iskak tengah menurun dan harus dirawat di rumah sakit. Gary Iskak harus berjuang melawan penyakit hepatitis C yang dideritanya. Kabar bahagia pun menyeliputi Gary Iskak dan keluarganya. Pasalnya Gary Iskak sudah diizinkan kembali ke rumah dan dinyatakan sembuh dari penyakitnya. Meskipun masih harus menjalani masa pemulihan, Gary Iskak siap kembali untuk beraktivitas. Apakah kondisi fisik Gary Iskak sudah kembali prima untuk bekerja? Langsung kita viralin aja yuk! Ya, alhamdulillah ya Allah, teman, sahabat yang kita tunggu-tunggu kehadirannya di Kopi Viral, alhamdulillah bisa hadir pagi hari ini, Gary Iskak. Tentunya sama Chef Haryo. sahabat beliau, Chef Haryo, Chef. Waktu lagi sakit Chef Haryo tuh ini di bintang tamu di kita. Baik. Chef, mau nggak mau kita harus pakai dulu Chef di TV, Chef. Dulu ya. Mohon maaf, iya. Nah, untuk mengingatkan kembali, kita bicara kondisinya nanti dulu ya, kondisi Gary Iskak. Tapi kita akan coba flashback beberapa tahun yang lalu. Kali teman-teman nih, lupa atau belum pernah melihat siapa sebenarnya sosok Gary Iskak di dunia entertain. Ini dia karya-karya dari beliau. Dengerin, si Kubil jadi tukang parkir. Berarti kan derajatnya turun, Bang. Kesian tahu. Turun itu di mata manusia, tapi di mata Allah derajat kita naik. Assalamualaikum. Rama, please jawab gue. Nama gua Arya, bukan Rama. Udah, Arya, siapa nama perempuan itu? Karyanya luar biasa. Tapi emang gue juga pernah tahu dia jadi kayak apa cowok yang agak gemulai-gemulai Iya, gitu, main film pernah. bareng kita. Pernah. Hampir semua karakter pernah dicoba. Komedi, jahat. Tapi kebanyakan lambainya daripada yang Kangen nggak? Ngeliat itu kangen nggak? kangen. Kangen. Kangen lah pasti. Pengen lagi kayak gitu. Ya pengen lah. Tapi kondisi Insya Allah sudah membaik. Sudah membaik? Bisa. Ya. alhamdulillah. Yakin masih bisa, Bisa. berkarya lagi? Oh, alhamdulillah, semangat. Tadi pada saat di tayangan awal di VT ketika Gary Iskak terbaring sakit, gue sempat ngobrol sama Gary, bro, itu apa yang lo rasain tuh ketika lagi terbaring di rumah sakit itu? Wah, itu udah sakit semua dan nafas udah terengah-engah. Betul kan? Betul. Itu udah rasanya gimana ya? Ya udahlah, udah berserah diri aja. Karena memang susah mau ngapa-ngapain juga udah. Di bawah alam sadar lo sempat terbersit apa itu ketika lagi terbaring sakit itu? Ya udah nggak di sini aja, pokoknya kayak ada putih doang. Ya udah terus akhirnya ya lama-lama pelan-pelan bisa baik lagi. Bisa kayak gitu ya, Chef Haryo ya. Kalau memang kita sedang terbaring sakit dan akhirnya sudah berpasrah ke Allah, jadi suka, kalau bahasa Betawi itu jadi suka ngelantur ya halusinasi ya. Walau alam bisawab. Iya, Itu bukan alam dunia lagi. iya. Kita sama-sama belum tahu. Tapi kemarin berapa lama sih lo di rumah sakit? Dirawat selama dari awal sampai akhirnya bisa dinyatakan sembuh dan untuk bisa pulang gitu. 8 hari sih sebenarnya. Totalnya. Sebenarnya tetap harus dirawat, cuman karena boring. Tapi memang sudah nggak apa-apa sih, bisa dirawat jalan. Akhirnya saya memilih untuk ya gue rawat jalan aja lah, gitu. Daripada di sini kan juga orang banyak yang sakit pak. Jadi tambah sakit ntar. Malah kemarin belum lama ini ketika istri lo datang, waktu ikan kita sempat ngobrol-ngobrol, justru obatnya ya mudah-mudahan insya Allah salah satu obat ikhtiar ya memang harus syuting lagi gitu ya untuk sedikit Nyari menyenangkan diri lah. Betul. Apapun itulah yang positif. Waktu itu saya baru sempat hadir ke sini. Kita ngebahas tentang Gary Iskak yang sedang terbaring sakit. Chef Haryo di situ nggak nahan
mengungkapkan rasa kegelisahannya, kekhawatirannya gitu. Dan sekarang udah sembuh, Chef. Tenang. Dia gini, kalau kita punya teman yang soleh, kita genggam erat-erat dia. Jagain ya. Kita genggam erat-erat. Karena dia akan bersaksi nanti atas amal-amal kita. Iya. Jadi buat saya, Gary itu bukan teman saya kuantitas, bukan masalah bertemu, nongkrong, ngopi bareng, bukan. Sudah bukan itu lagi. Tapi kita sudah saling menjaga, Iya. mendoakan. Otomatis apa yang saya lakukan kemarin itu adalah bentuk kasih sayang saya sama dia. Karena ya itu, ketika kita punya teman orang soleh, ya kita harus jaga dia. Itu seperti panggilan hati. Oke. Saya nggak mau dia repot di wartawan. Biarkan dia istirahat dengan keluarganya, Iya, sembuh. betul. Itu aja. Chef Aryo, mohon maaf saya potong. Chef Aryo tadi mengatakan tingkat persahabatan persaudaranya sudah sangat beda. Udah bukan lagi teman-teman nongkrong, kongko-kongko, bukan itu lagi gitu ya. Justru akhirnya ini orang soleh harus dijagain, harus dipegang gitu. Kalau Chef Aryo bisa jelaskan apa perbedaan yang cukup signifikan saudara kita, sahabat kita Gary Ishak dulu dan sekarang. Dulu kalau ngadunya ngadu motor, nongkrong, sama nakal. Kalau sekarang ngadunya ke Allah. Berlomba-lomba ibadah ya, Cak. Itu kan indah. Itu hanya bisa dirasakan. Saya merasakan kita punya frekuensi yang sama. Dulu nggak ada frekuensi yang sama. Semu semua. Ya enggak, bukan. Sana main sendiri, sini main sendiri. Punya dunia main yang berbeda gitu. Tapi justru kenapa di saat kita hijrah justru ada satu kelengketan ya, ada satu kedekatan emosional itu nyambung. Mungkin ya lu bisa tahu ya maksud gue ya. Iya, pasti. Gitu. Ger, Allah tuh kalau sayang sama hambanya pasti caranya suka berbeda-beda ya. Selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezekinya gitu ya. Tapi ada juga bentuk rasa sayang Allah kepada hambanya itu dengan cara diberikan sakit, diberikan cobaan. Kalau orang yang tidak kuat imannya itu mengatakan kok begini nih, kok begitu. Tapi gue yakin, kita yakin, lo sudah pada tahap Allah sayang sama lo. Iya. Seperti itu. Iya. Karena salah satu kita dikasih sakit itu adalah untuk mengangkat segala dosa-dosa kita juga. Menghapus dosa-dosa kita. Jadi itu yang indahnya, nikmatnya itu yang dari sakit itu sebenarnya. Kalau kita bersyukur, kita jalanin, kita nikmatin, malah derajat kita akan dinaikin sama dia. Oke, ini ada artikel ya. Ya, artikelnya adalah Gary Ishak akui jadi lebih sensitif saat sakit. Nah, ini ada artikel seperti ini. Sensitifnya karena mungkin nggak seperti aktivitas seperti biasa atau apa. Semua orang juga lah, sama Chef Aryo juga, saya juga. Karena memang sakitnya itu gimana ya? Ya kita cuma bisa ngadu sama orang terdekat sih, gitu kan. Orang-orang yang dekat sama kita, yang benar-benar ngerti gitu kan. Jadi ya memang sensi sih, karena sakitnya itu yang nggak bisa tahan. Jadi kalau salah dikit orang ngomong, aduh, bawaannya pengen apa gitu. Cuman harus nyebut lagi astagfirullah. Nah, itu balik lagi. Ya karena kondisi Betul yang kita tadi juga Chef Aryo bilang ya. nggak pada semestinya ya. Iya. Itu kalau tingkat level atau ujian dimana kita nggak kuat tuh kita malah ngamuk-ngamuk dan teriak-teriak lagi tuh. Tadi pagi saya teriak. Maksudnya? Teriak. Nggak kuat. Di rumah nggak kuat. Oke, sebentar. Ini kita ke Chef Aryo dulu. Chef, ini kondisi lagi terganggu lagi sih. Iya, Jantung. lemah jantung. Kan aneh diseksi aorta. Pembuluh darah besarnya pecah kan. Tapi karena demi silaturahmi aneh datang. Terus
Tadi pagi kenapa sih? Hmm? Tadi pagi kenapa? Aneh baru ngejalanin autofagi. Autofagi itu melaparkan diri selama 72 jam sehingga sel hidup akan memakan sel mati di badan saya. Syaratnya 72 jam puasa tanpa makan dan minum. Dan yang terjadi perut saya kempes 80%. Terus saya bisa bernafas tanpa obat jantung. Dan GERD saya berkurang sekali. Walaupun tidak ada konsumsi makanan, minuman yang masuk. Iya, justru itu namanya autofagi. 72 jam. 72 jam berpuasa, melaparkan diri, sehingga sel baru akan memakan sel-sel mati yang Ini ada secara medis memang sudah diuji juga. ada artikelnya autofagi. Wah, aja. fisik kita justrunya makin ya Ya, melemah juga nggak saya pada seperti pengobatan normalnya. gini, pengobatan diri sendiri. Jadi badan itu punya antibodi dan antibodi itu yang kita rangsang sehingga menghasilkan sel baru. Karena autofagi itu timbul di saat kita sangat lapar. Imunnya itu akan timbul di saat Jadi kita lapar. makanya sengaja untuk dikosongkan. Iya, makanya saya bisa ke sini. Kalau saya nggak autofagi, saya nggak bisa jalan. Walaupun Demi sahabat, demi saudara, kondisi Chef Aryo lagi tidak enak badan, menyempatkan hadir bertemu dengan saudaranya, sahabatnya. Ya konsekuensi begitu erat, begitu dekat persahabatan. Apalagi ini hubungan antara suami dan istri gitu. Beberapa waktu lalu kita sempat hadirkan Risa ke sini untuk kita ngobrol-ngobrol. Ini ada artikel yang kita baca dulu ya. Sayang pasti, cinta pasti, pengabdian seorang istri kepada suami pasti. Tapi biar bagaimanapun, istri juga manusia. Betul. Ada rasa lelah, ada rasa khawatir, ada rasa takut gitu. Nah, Ger, lo menyingkapi istri lo yang mempunyai perasaan seperti ini gimana gitu? Gimana ya, kadang-kadang kita juga kalau lagi bener-bener sakit suka nggak kepikiran, tapi emang ya mohon maaf ya, aduh bunda, makasih banyak. Tapi memang pada akhirnya karena kita istighfar, Bismillah, ya ini minta maaf lah. Itu kalau ada apapun menyemangatin dia terus untuk saya rangkul, saya say thank you, terima kasih, itu sih yang diharapkan kan. Yang penting kita ada rasa terima kasih, peduli apa yang dia lakukan untuk kita, ya kita hargain. Anak-anak gimana? Udah pada ngerti? Ya kalau anak-anak kalau dikasih tahu ya ingat, nanti lupa lagi. Masih pada kecil kan. Gue pernah ngobrol sama bini lo waktu itu ketika hadir di sini. Jujur gue secara pribadi salut ya. Kalian berdua seharusnya bisa menjadi inspirasi. Karena kita sama-sama tahu kehidupan rumah tangga Geri dan istri waktu itu seperti apa. Tapi karena komitmen kalian berdua kuat, terus akhirnya cobaan demi cobaan dilalui, dan akhirnya sekarang menuju mempunyai prinsip istilahnya hijrah bareng, dan alhamdulillah kita melihatnya tuh cukup berhasil gitu ya. Lo merasakan itu semua gejolak-gejolak itu ya, Ger? Oh iya pasti. Cobaannya yang luar biasa kalau orang mau hijrah itu. Iya. Ada aja. Wah itu gila. Tapi yang paling sulit tuh alhamdulillahnya tuh bro, kalau gue lihat lu istiqomah bro, gitu loh. Itu kan banyak juga berbondong-bondong orang yang mengstatuskan bahwa ayo kita hijrah, tapi kadang-kadang ya itu yang mencapai sebuah titik istiqomah itu yang memang agak ya sulit lah, untuk nggak semua orang bisa ada di posisi itu gitu loh. Terus kalau untuk menguji kesetiaan wanita katanya di dalam kondisi si pria itu dalam kondisi ya lemah, membutuhkan seperti apa, lihat dia masih bersedia di sebelah kita nggak gitu loh. Dan alhamdulillah sih kemarin kita lihat, makanya Abi Ramji untuk dijadikan sebuah pasangan yang inspirasi itu benar-benar bisa ya membuka juga. Karena lah. berangkatnya dari sesuatu yang peristiwa demi peristiwa, akhirnya mereka komit, terus istiqomah, akhirnya seperti sekarang. Berbanding terbalik dengan ya seperti kita yang selalu memamerkan keharmonisan dan lain-lain, tapi kita juga nggak tahu. Tapi justru Geri sama istrinya berbanding terbalik untuk hal itu, dan akhirnya mendapatkan sesuatu yang enak untuk dilihat sebenarnya. Karena itu salah satu bentuk menyembuhkan kita juga dari semangat ya brother ya, dengan saya juga mau minta maaf sama istri saya. Iya, Cak. Karena benar tadi si Mas Geri bilang, jadi sensoy. Kita jadi sakit itu sensitif.
Apalagi ngomong dikit, laki-laki. ngomong dikit, gitu. Saya minta maaf ini, TV nasional, tadi pagi saya bentak dia, karena memang sakit badannya. Dia pikir saya normal gitu, harus bisa berpikir normal, hey, saya sakit keras gitu loh. Saya minta maaf kalau saya selama ini jahat sama istri saya, zolim. Karena nggak mungkin kita marahin Gary atau marahin kamu gitu. Siapa orang terdekat kita? Tapi Chef, sesakit-sakitnya Chef Aryo yang ceritakan, tapi masih kuat. Oh ya untuk- semangat, karena ajal sudah ditulis. Iya. Kalau belum ajal, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi Chef tadi seperti dibilang tuh saat kala kita sensitif baik Bro Gary ataupun Chef Haryo. Nah istri itu seperti apa tuh Chef menanggapinya di saat mungkin lagi kayak tadi dibilang agak marah atau apa gitu? Istri itu makhluk yang unik. Iya. Dia itu selalu sifatnya memang minta dimanja. Tapi kadang dia juga lupa kalau suaminya ini tidak dalam keadaan normal. Jadi kadang-kadang baper gitu. Saya ini bagaimana mungkin saya bisa berpikir normal, baru juga buka puasa, badan masih baru bangun, disuruh membaca pikiran kamu gitu. Itu aneh buat saya. Agak berat ya Chef. Oke. Tapi saya minta maaf. Baik. Ger, terakhir. Apa yang bisa lo bagi pengalaman untuk kita semua? Kalau urusan duniawi kesehatan itu mahal. Ya ternyata. Makanya dijaga segala kesehatan. Apapun itu penting sekali. Karena kalau nggak kita jaga ya nanti menyesal sendirilah pada akhirnya gitu. Jadi mau sekecil apapun penyakit itu kita harus concern sama itu. Jadi harus kita perhatikan segala sesuatunya. Dan memang harus mikirin, Allah sih bawaannya. Jadi memang susah kalau nggak ke sana gitu. Oke. Her, semangat ya. Sembuh ya. Chef, semangat. Semangat sembuh. Chef, semangat brother. Banyak yang doain insya Allah ya. Amin. Oke pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Kopi Viral.